Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pertemuan pembahasan kitab tauhid yang merupakan hak Allah kepada hamba-hambanya, dan kitab ini ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita ya dari pertemuan yang terakhir insyaallah memasuki poin yang ke-15. Babun atau bab qauluhu ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dan ada sebagian ulama yang memberi judul babun fit tauhidi wa ghurbatid din. Ya, bab tentang tauhid dan keterasingan agama Allah ini. Karena memang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis hasan, hadis yang baik, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ketika pertama kali muncul, dia muncul dalam keterasingan, dan dia akan juga kembali terasing sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala membawa dalam bab ini, ya, dalam terjemahan disebutkan hanya di tangan Allah segala kekuasaan, tiada yang dapat memberikan manfaat dan tiada pula yang dapat menolak bahaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala membawa atau menjadikan dalil dalam bab ini, bab yang ke-15 ya. Firman bab ke-15 ya. Ini sudah iya, terakhir 14 betul. Sekarang 15. Kenapa? Iya betul. Ya, jadi ada beberapa versi terjemahan memang, ya. Saya lihat di bab ini. Kalau di sini malah di buku bahasa Arab saya ditulis tentang Ghurbatudin. Intinya dalil yang dibawakan adalah surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Benar ya? Nah, itu intinya di situ. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam ayat ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an, apakah patut, apakah layak bagi mereka orang-orang musyrikin itu, ya, mereka berbuat syirik dengan mempertuhankan selain Allah, ma la yakhluqu syai'an, yang mereka tuhankan itu, yang mereka pertuhankan itu adalah sesuatu yang la yakhluqu syai'an, yang tidak bisa menciptakan suatu apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Bahkan mereka sembahan-sembahan selain Allah itu yang dipertuhankan, mereka sendiri adalah makhluk. Ya. Dan apabila kita melihat benar apa yang difirmankan oleh Allah ini, bahwa semua yang dipertuhankan itu adalah
adalah makhluk ciptaan Allah. Iya. Bahkan mereka terkadang membuat patung dan tangan-tangan mereka, kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, yang disembah selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ada penyembah matahari. Matahari penyembah adalah ciptaan Allah. Ada yang menyembah api. Api adalah makhluk ciptaan Allah. Ada yang menyembah sapi. Sapi adalah makhluk ciptaan Allah. Ada yang menyembah Isa alaihissalam. Isa alaihissalam adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah bertanya dalam ayat ini, dan pertanyaan ini adalah ya, namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang bersifat mengingkari. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah sekutu dengan sesuatu yang tidak menciptakan sedikit pun, tidak menciptakan apapun, bahkan mereka justru yang diciptakan. Ya, jadi ini pertanyaan untuk mengingkari. Ya. Jadi ada jenis pertanyaan itu, ada yang memang betul-betul seorang bertanya, ya, ingin mengetahui ilmunya, ya, itu seperti seorang murid tanya pada gurunya tentang pelajaran. Itu dia tanya ingin tahu apa jawaban guru. Nah, ada di antara jenis pertanyaan itu untuk mengingkari. Namanya istifham ingkari, seperti dalam ayat ini. Ya. Apakah patut mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu itu tidak menciptakan apapun? Bahkan sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah juga makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi ini namanya istifham ingkari. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ya, dan mereka yang disembah selain Allah itu adalah la yastati'una lahum nasran. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak bisa menolong atau tidak bisa memberi pertolongan kepada yang meminta. Bahkan menolong diri mereka sendiri pun tidak bisa. Wala anfusahum yansurun. Ya. Bagaimana mereka bisa menolong? Diri mereka tidak bisa menolongnya. Makanya apabila kita cermati betul, kadang-kadang kita melihat ada sebagian kaum muslimin yang meminta kepada orang mati, yang mereka anggap orang ini adalah wali Allah. Orang ini bisa memperkenankan permohonan mereka, yang mana jelas perbuatan ini adalah perbuatan syirik, tidak dibenarkan. Ya. Nah, kita melihat di kuburan-kuburan itu, ya, yang mereka agung-agungkan, itu ada para pelayan yang membersihkan kubur. Ya, ada rumput yang tumbuh dicabut. Ya. Loh, kalau seandainya orang yang di dalam kuburan itu, ya, dia bisa memberi manfaat pada orang lain, kok dia tidak mencabut rumput-rumput itu sendiri? Rumput yang tumbuh di atas kuburannya. Ya, kadang-kadang datang mungkin seekor kucing, ya, menggali atau mungkin buang air di situ. Dia tidak bisa ngusir kucing itu. Nah, bagaimana dia bisa memberikan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya? Melayani kuburannya tidak bisa kok. Membersihkan kuburan sendiri tidak bisa, karena dia telah wafat. Yang bersihkan orang lain.
Dan ini contoh-contoh yang gampang. Mana mungkin dia bisa memberikan pada orang lain hal yang untuk dirinya sendiri dia tidak bisa memberi manfaat, apalagi pada orang lain. Makanya disebutkan dalam ayat ke 192 ini, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan, ya, bahkan diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa menolong, ya. Itu. Jadi hanya Allah yang mampu untuk memberikan pertolongan. Hanya Allah tempat kita bertawakal. Hanya Allah yang kita berharap. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan, ya, berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ini semua adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, ya. Karena apa? Karena mereka pun adalah makhluk. Yang disembah selain Allah itu adalah juga makhluk ciptaan Allah, ya. Maka dia tidak sepatutnya untuk menjadi sekutu bagi Allah, ya. Allah tidak ada sekutunya. Makanya Allah menafikan dirinya, mensucikan dirinya dari anak dan dari ayah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Allah tidak beranak. Lah kalau Allah beranak, maha suci Allah dari itu semuanya. Lah yang paling pantas jadi Tuhan yaitu anaknya, bukan yang lainnya. Tapi Allah tidak beranak. Lam yalid walam yulad, dan Allah pun tidak diperanakkan. Allah tidak mempunyai bapak, Allah tidak mempunyai ibu, ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Maka yang paling patut disembah adalah hanya Allah. Adapun selain Allah itu tidak patut disembah karena mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya. Maka di sini Allah memberitahukan tentang yang disembah selain Allah itu, wala anfusahum yansurun. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong pada mereka, dan mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri, ya. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, doa di pagi hari. Kita selalu mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Hanya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah semua keadaanku. Semua keadaanku. Keadaan lahir, keadaan batin, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, ya. Keadaan apa saja. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah bagi aku akan keadaanku, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan engkau biarkan aku bersandar pada dirimu, ya. Jangan engkau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah satu kedipan mata, kita akan binasa. Kita akan binasa.
Lah maka dari itu ini semua menanamkan kepada kita akidah, keyakinan ya tentang kelemahan semua selain Allah yang disembah oleh manusia. Dan hanya Allah tempat kita bergantung, berharap, tempat kita meminta manfaat, tempat kita berlindung dari mudarat, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-13, dan nanti saya akan bacakan juga sampai ayat yang ke-14. Nah, ini sangat jelas kalau ayat ini tentang mereka yang disembah selain Allah itu mereka tidak mendengar. Kalaupun ketika mereka diminta dan mereka mendengar, namun mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan permintaan orang yang meminta pada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, lihat ayat berikutnya, surat Fatir ayat 13 dan ayat ke-14. Walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang atau sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian seru selain Allah, ya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa sedikit pun, meskipun setipis kulit ari. Ya. Jadi yang mereka disembah selain Allah itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali. Ya. Semua sembahan-sembahan selain Allah itu mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Ya. Siapapun, entah itu Jibril kalau dia disembah, atau malaikat siapa lagi misalnya yang disembah selain Allah, atau para nabi, apalagi berhala, patung yang dibuat oleh penyembah sendiri misalnya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan, tidak mampu menguasai sesuatu apapun meskipun setipis kulit ari, min qitmir. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-14, dengarkan baik-baik ayat ini. Ya, lanjutan ayat ke-13. Pada ayat ke-14 Allah berfirman, setelah Allah menyebutkan bahwa yang mereka sembah, yang kamu sembah selain Allah itu tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, walaupun hanya setipis kulit ari. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berseru pada mereka, kalian memanggil mereka, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak mendengar seruan kalian. Ya. Orang datang di kuburan menyeru kepada penghuni kubur, ya fulan, ya syekh fulan, ya, dan seterusnya. Yang mati itu tidak bisa mendengar, la yasma'un. Apalagi patung, berhala, ya, yang disembah selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, niscaya mereka itu tidak mampu untuk memperkenankan permintaan kamu. Ya, yang kalian sembah selain Allah, ketika kalian menyuruh mereka, mereka tidak mendengar. Oke lah, kalau ada yang mengatakan kalau mendengar kok, ya, mereka mendengar kok. Oke, mereka mendengar. Tapi kalaupun mereka mendengar, ya, namun mereka tidak dapat memperkenankan
permintaan kalian, mastajabu lakum. Ya. Itu di dunia. Itu di dunia. Kamu minta pada mereka, mereka tidak akan memperkenankan karena mereka tidak mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mampu memberikan apa yang kamu minta. Itu di dunia. Nanti di hari kiamat Allah mengatakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat mereka yang disembah selain Allah itu akan, ya, mereka itu akan mengingkari kesyirikanmu. Perbuatan syirikmu itu akan diingkari oleh mereka yang disembah selain Allah. Ya. Jadi misalnya ada orang minta kepada wali fulan, walinya telah mati, ya, maka wali tidak bisa mendengar permintaan orang yang meminta. Lalu orang yang meminta mengatakan, loh, ada hadis mengatakan bahwa mereka yang mati itu mendengar, ya, iya kan? Contoh dalilnya apa? Hadis Nabi SAW tentang orang yang dikubur, ya, kalau sudah selesai dikubur dan ketika handai tolan, yakni yang mengantarkan jenazah itu pulang, mereka mendengar suara trompet kaki langkah-langkah orang-orang yang hidup itu. Kadang-kadang mereka beralasan gitu. Bukti apa? Ada hadis mengatakan mereka mendengar kok. Ya. Makanya Allah Ta'ala kemudian mengatakan pada lanjutan ayat ini, ya, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, ya, karena kalian mengatakan mereka mendengar, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu untuk memperkenankan permohonan kalian, ya. Dan nanti di hari kiamat, ya, wa yaumal qiyamah, mereka akan mengingkari, ya, penyembahan kepada mereka. Mereka mengingkari. Mereka akan mengatakan, siapa yang nyuruh kamu menyembah aku? Aku tidak suruh disembah kok. Ya, aku tidak disuruh untuk menyembah kamu. Aku tidak menyuruh kamu untuk menyembah aku. Itu hari kiamat nanti bertengkar. Yang disembah dan yang menyembah itu ribut, ya, di hari kiamat, ya, jadi musuh-musuhan, ya. Ini pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, di antaranya tentang Nabi Isa alaihissalam. Nanti di hari kiamat Nabi Isa itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ya, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau dulu di dunia menyeru, mengatakan, memerintahkan, anta qulta linnas, apa kau mengatakan kepada manusia, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah. Itu akan ditanya Nabi Isa. Itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 116. Ya, dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya pada Nabi Isa, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu mengatakan pada manusia, menyuruh pada mereka agar menjadikan kamu dan ibumu sebagai dua sembahan selain Allah? Qala subhanak. Apa jawaban Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah. Ya, maha suci engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya. Ya. Aku tidak pernah menyuruh mereka menyembah aku dan ibuku. Justru aku memerintahkan mereka untuk menyembah
apa yang kau perintahkan aku untuk mengatakannya. Ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang aku seru. Ya. Itu nabi. Apalagi wali-wali yang disembah selain Allah itu. Ya. Mereka akan mengatakan, kami tidak pernah menyuruh kalian datang ke kuburan kami, meminta-minta pada kami. Ya. Jadi nanti dari kiamat itu mereka mengingkari. Ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat kelak mereka yang disembah selain Allah itu akan mengingkari perlakuan orang-orang yang menyembah mereka ketika di dunia. Nah, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Maka seorang beriman harus menguatkan tauhidnya, ya, bahwa semua kebaikan datangnya dari Allah, ya, dan apa yang menimpa diri kita karena diri kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri. Tapi semua itu tidak keluar dari ketetapan Allah, ya. Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang keluar dari perintah Allah. Semua berada di bawah ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayat 13 dan 14 surat Fatir mengajarkan kepada kita, ya, agar bertauhid pada Allah taala, agar meminta, memohon, berharap, berseru hanya kepada Allah ta'ala. Jangan kepada selain Allah, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, entah itu malaikat atau nabi atau wali, ya, atau siapapun, ya, semua itu tidak berhak disembah, karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Karena Allah dialah an-nafi' ad-dar. Allah dialah yang memberikan manfaat dan dia menetapkan suatu keburukan misalnya kepada hamba-hambanya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah itu tidak ditanya perbuatannya, tapi yang ditanya perbuatannya adalah manusia. Ya. Dan Allah itu Maha Adil. Jangan sampai terlintas dalam benak kita bahwa Allah tidak adil. Ya. Hanya gara-gara misalnya rezeki kita sedikit, rezeki fulan kok banyak, ya. Orang kafir kaya-kaya, masya Allah, punya segala macam. Lah orang Muslim kok kere, miskin. Allah ini kok gimana? Gak adil ini. Ya. Lah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Seandainya kita diberikan lebih dari yang diberikan oleh Allah, lebih dari itu, mungkin kita ini akan melampaui batas. Mungkin kita akan mendolimi manusia. Mungkin kita akan menjadi orang yang paling sombong di muka bumi ini, dan seterusnya. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan menambah pada kalian. Ya. Jadi Allah Maha Adil. Apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik, ya, untuk kita syukuri, ya. Jangan kita mengeluh pada manusia atau mengeluh macam-macam tentang pemberian Allah. Syukurilah, ya, puaslah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, wa fi sahih, dan di dalam kitab Sahih, ya, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Jadi Nabi SAW itu sempat terluka pada saat terjadi perang Uhud.
ya, beliau sempat terluka pada bagian giginya, pada bagian kepala dan giginya, sampai patah giginya atau sedikit, ya. Ini waktu terjadi perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan salah satu giginya, gigi serinya itu patah, ya. Ketika beliau mengalami hal tersebut, terungkap dari lisan beliau, faqal, maka beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum mendapatkan kemenangan, ya, kaum yang mereka melukai nabi mereka, ya. Mana mungkin satu kaum yang melukai nabi mereka, mana mungkin mereka bisa mendapatkan kemenangan, ya. Kemudian ketika turun ayat ini, ya, maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat yang berikutnya. Itu disebutkan dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat yang ke-128. Laisa laka minal amri syai'un, ini bukan urusanmu, kata Allah kepada Nabi SAW, ya. Ini bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, itu terserah Allah. Bisa jadi Allah mengampuni mereka, menerima taubat mereka, atau Allah mengadab mereka. Fa innahum zalimun. Jadi kalau Allah mengadab mereka karena memang mereka zalim, karena kezaliman mereka. Nah, di dalam ayat ini, dalam hadis Anas bin Malik ini, ya, Anas menceritakan kepada kita, dan Syekh rahimahullah memasukkan ayat ini ke dalam bab ini untuk menunjukkan pada kita bahwa manusia termulia saja terkena seperti ini, ujian dari Allah, ya. Ini semua ketentuan Allah. Nabi SAW diuji oleh kaumnya, dengan kaumnya. Pada perang Uhud beliau dilukai oleh kaumnya. Bayangkan. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya, bertanya, bagaimana mungkin suatu kaum bisa beruntung jika mereka melukai nabi mereka? Allah langsung menurunkan ayat stop. Laisa laka minal amri syai'un, ini bukan urusanmu sedikit pun, ya. Kata Allah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi kembali pada Allah semuanya. Allah mengampuni mereka, itu kehendak Allah, Allah yang berkuasa, ya. Atau Allah mengadab mereka karena kezaliman mereka. Jadi semua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diuji, ya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa mereka kaum yang tidak beruntung karena mereka melukai nabi mereka. Maka Allah langsung mengatakan bahwa ini bukan urusanmu, kamu tidak mempunyai kekuasaan dalam masalah ini. Itu kembali pada Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah menerima taubat mereka, Allah mengampuni mereka, atau Allah mengadab mereka karena kezaliman mereka. Tapi hak mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua juga menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, dari hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang madharat yang menimpa manusia, semua itu Allah yang menetapkannya, ya. Huwa an-nafi' huwa ad-dar. Dialah yang memberi manfaat dan dia menguji manusia dengan hal-hal yang tidak menyenangkan mereka. Intinya kita kembali kepada
Allah Ta'ala. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala kita bersyukur. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kita bersyukur. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala kita bersabar. Ya, kita bersabar. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya, walaysa dzalika illa limu'minin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, ya. Karena semua perkara seorang mukmin yang menimpa seorang mukmin itu selalu baik, ya. Dan ini tidak ada pada selain orang beriman. Kalau dia diuji, diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Kalau dia diuji oleh Allah, dia bersabar. Ya, ini sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Intinya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dari Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya. Kalau kita diberi nikmat, maka nikmat dari Allah. Kalau kita diuji oleh Allah atau kita tertimpa suatu hal yang tidak menyenangkan kita, supaya kita introspeksi diri. Ya. Karena terkadang ujian itu menimpa kita karena dosa-dosa kita, karena kemaksiatan kita. Dan dengan ujian itu Allah mengingatkan kita, ya, agar kita kembali pada Allah, agar kita kembali kepada Allah, minta ampun pada Allah. Atau kalau seorang mungkin dia tidak berbuat maksiat misalnya, tapi diuji oleh Allah Ta'ala, itu adalah untuk mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ujian yang Allah berikan kepada Nabi Alaihissalam, ya. Suatu hal yang Allah timpakan kepada Nabi SAW sampai beliau dilukai kepalanya dan sampai patah salah satu giginya karena kaumnya, sampai disebutkan sampai mengeluarkan darah, dan beliau menghapus darah dari kepalanya. Subhanallah. Ini seorang nabi yang paling mulia. Allah menguji beliau, ya. Apalagi kita manusia biasa, ya. Jadi intinya bahwa kalau saja, ya, mereka diuji oleh Allah Ta'ala, para nabi, para rasul, ya, dan mereka ada ujian lebih berat daripada yang lainnya, maka kita pun sebagai manusia, sebagai orang mukmin, orang muslim, akan pula diuji oleh Allah. Tapi ujian Allah pada seorang hamba sesuai dengan tingkat keimanan, tingkat agama yang ada pada orang itu. Semakin kuat imannya, semakin kuat agamanya, ujian semakin berat. Semakin lemah agamanya, maka Allah menguji dia juga dengan sesuai dengan setingkatan, ya, keimanan yang ada pada dirinya. Kemudian hadis Abdullah bin Umar, ya, hadis Abdullah bin Umar, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Ya, dan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW itu, ya, ketika ruku, beliau yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Ya, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, ya, pada rakaat terakhir solat fajar. Jadi ketika solat subuh, Nabi SAW itu pada rakaat kedua setelah ruku, beliau berdoa. Ini namanya kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan, ya, dan si fulan. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu setelah i'tidal, ya, setelah beliau mengatakan
Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau melaknat ya fulan. Maka fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan lagi ayat yang tadi, ayat 128 surat Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un, ya, bahwa kamu tidak mempunyai urusan tentang hal ini sedikit pun, ya. Kamu tidak mempunyai urusan, tidak ada hak apapun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu, ya. Apakah Allah akan memaafkan mereka, menerima taubat mereka, atau Allah mengadab mereka karena kezaliman mereka? Itu bukan urusanmu, ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah, bahwa Nabi SAW itu doa, ya, ini perlu diperhatikan di sini. Yad'u ala, ada yad'u ala, ada yad'u li, ya. Kalau yad'u ala itu doa jelek namanya, mendoakan kejelekan, itu yad'u ala. Kalau yad'u pakai lam li, itu artinya doa yang baik. Makanya Anda kalau minta pakai bahasa Arab, ya, minta didoakan ud'uli, ya, tolong doakan aku. Jangan ud'u alayya. Ya, kalau memang ud'u alayya, yani kamu doakan jelek untuk aku, ya. Itu artinya. Jadi penggunaan huruf itu merubah makna, ya. Jadi yad'u ala itu artinya doanya jelek. Yad'uli artinya doanya baik. Pakai lam. Kalau pakai ala itu doa jelek. Nah, jadi dalam satu riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW pernah berdoa mendoakan jelek atas Safwan bin Umayyah, jadi orang-orang musyrikin Quraisy. Wa Suhail bin Amr, juga beliau mendoakan jelek terhadap Suhail bin Amr. Wal Harith bin Hisham, juga terhadap Harith bin Hisham. Fanazalat, maka Allah turunkan ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim ay yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini bukan urusanmu, bukan hakmu, itu terserah Allah. Allah mengampuni mereka atau Allah mengadab mereka karena mereka orang-orang yang zalim, itu terserah Allah Ta'ala. Nah, di sini tentu memberikan pada kita pelajaran juga, ya. Kalau kita dizalimi atau kita apalah dapat, sudahlah, serahkan pada Allah Ta'ala. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah menyerahkan pada Allah, Allah lebih mengetahui apa yang pantas diberikan kepada orang yang menzalimi kita, ya. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diambil dari hadis ini tadi, ya, kunut itu yang sahih, ya, kunut yang sahih adalah, ya, hadis yang sahih, yaitu kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut karena satu bencana malapetaka yang menimpa kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Itu kita baca kunut nazilah. Tapi kunut itu yang perlu dipahami, kunut nazilah ini adalah juga jika ada perintah dari ulil amri. Bukan setiap orang kunut seenaknya dia, tidak, ya. Kalau ada perintah dilakukan. Kalau tidak ada perintah tidak usah dilakukan. Kemudian kunut nazilah ini ada khilaf di antara ulama, ya. Kalau madhab Hambali itu 3 waktunya, subuh, maghrib, isya, pada rakaat terakhir setelah bangkit dari ruku. Yang kedua setelah iktidal ruku, yang kedua rakaat terakhir. Kalau mazhab Syafi'i, kunut nazilah itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, 5 waktu. Mulai dari bacaannya pun
pada rakaat terakhir setelah bangkit, setelah ruku, yakni di saat i'tidal itu baca kunutnya. Nah, wallahu alam, kelihatannya dalam masalah ini adapun kunut subuh yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, walaupun ini masalah khilafiyah ya, tidak bisa dipungkiri, tapi hadisnya dhaif bahwa Nabi SAW itu kunut sampai akhir hidupnya, kunut subuh itu hadisnya dhaif. Tapi ini masalah-masalah khilafiyah di antara ulama. Ya, kita tidak usah ribut. Yang mereka yakin itu mereka lakukan. Ya, kita yang memang tidak yakin, misalnya karena tahu hadisnya dhaif, maka tidak kunut di saat sholat subuh. Ya, jadi masalah khilafiyah. Nah, memang riwayat ini disebutkan Nabi SAW itu membaca kunut ini setelah waktu sholat fajar, artinya sholat subuh. Nah, mungkin ada sebagian orang yang berpegang pada hadis ini. Tapi ini kunut nazilah. Ini bukan kunut subuh, ini kunut nazilah. Kunut mendoakan yaitu kepada mereka yang misalnya menghabisi kaum muslimin, ya, menganiaya kaum muslimin. Ya, kita minta pada Allah supaya Allah memberikan balasan pada mereka. Baik. Wa fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi SAW beliau ketika Allah turunkan ayat ini, yaitu ayat 214 dari surat Asy-Syu'ara, maka Nabi SAW kemudian bangkit, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga kerabatmu yang terdekat. Ini adalah perintah Allah supaya Nabi SAW segera berdakwah dengan terang-terangan. Jadi Nabi SAW itu diangkat menjadi nabi dengan 5 surat, ya, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini beliau diangkat menjadi nabi. Belum rasul itu, baru nabi. Sampai beberapa waktu kemudian baru Allah turunkan lagi surat Al-Mudaththir. Ini menyuruh beliau untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ini beliau diangkat menjadi rasul. Allah menyuruh untuk menyampaikan risalah. Ya. Maka mulailah beliau kepada yang dekat-dekat dari kerabatnya, ya, dakwah diam, menyampaikan pada Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya. Maka mereka kemudian memeluk Islam sampai 3 tahun. Namanya dakwah itu sir, dakwah dengan sembunyi selama 3 tahun. Kemudian turun ayat ini, ya, Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Allah menyuruh untuk berdakwah dengan jahar, ya. Itu beliau kemudian naik di Bukit Sofa. Bukit Sofa itu kira-kira ya 6 meter lah. Dari darat ke atas itu kurang lebih 6 meter kurang lebih, ya. Beliau naik di Sofa. Kemudian beliau berkata, karena ini perintah dari Allah untuk menyampaikan, ya ma'asyara Quraisy,
wahai sekalian orang-orang Quraisy, ya, au kalimatan nahwaha, atau beliau ucapkan kalimat semacam itulah, ya. Intinya beliau menyeru kepada orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Jadi beliau mengatakan, ya, hendaknya kalian ini, ya, supaya segera selamatkan diri kalian, karena aku tidak bertanggung jawab pada kalian, ya, tentang atas azab Allah. Beliau menyuruh mereka untuk memeluk Islam, karena kaum Quraisy untuk memeluk Islam, untuk mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Dalam satu riwayat beliau mengatakan demikian, ya. Dalam satu riwayat beliau mengatakan lagi, ya ma'syar Quraisy, kalau aku beritahukan pada kalian di balik gunung ini ada musuh akan menyerang kalian, kalian percaya apa tidak? Kata mereka, iya, kami percaya. Maka ketahuilah, aku ada pemberi peringatan tentang azab Allah tentang hari kiamat yang dekat, dan di situ ada azab Allah. Mendengar, ya, ucapan Nabi SAW ketika mengajak mereka orang Quraisy untuk memeluk Islam, maka untuk bertauhid, maka pamannya yang bernama Abu Thalib, yang bernama Abu Lahab, berarti nggak ngantuk berarti. Baik. Ya, jadi paman yang bernama Abu Lahab itu langsung berdiri, ya. Tabban laka ya Muhammad, ya, celaka engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengundang kami, memanggil kami, ya. Jadi beliau orang yang pertama menentang dakwah Nabi alaihissalam, ya. Kemudian turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Nah, jadi paman Nabi itu ketika beliau memeluk Islam, ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala, itu paman beliau yang hidup ada 4 orang yang hidup. 2 masuk Islam, 2 tidak masuk Islam. 2 yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini yang masuk Islam, radhiyallahu anhuma. Sedangkan yang 2 tidak memeluk Islam. Pertama adalah Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab. Hanya saja ada perbedaan antara 2 orang ini, ya. Yang satu menentang dakwah Nabi SAW, yaitu Abu Lahab, sedangkan Abu Thalib tidak. Dia membela dakwah Nabi SAW, tapi beliau tidak masuk Islam. Itu Abu Thalib, ya. Sedangkan Abu Lahab menentang dakwah Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa hidayah itu memang biadillah. Allah yang memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Makanya kita bersyukur. Abu Thalib itu kurang apa? Ya, dalam hal mengetahui tentang agama Muhammad. Bahkan beliau sendiri mengatakan bahwasanya agama terbaik di muka bumi ini adalah agama Muhammad. Cuma aku ini khawatir dicela, dicaci maki oleh kaumku. Maka beliau tidak masuk Islam karena menjaga kehormatan dirinya. Tapi beliau tahu betul, Abu Thalib tahu betul tentang kebenaran agama Nabi SAW. Makanya Nabi SAW pun sampai akhir hidup Abu Thalib, beliau berupaya untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib agar Abu Thalib masuk Islam. Ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, datanglah Nabi SAW kepada Abu Thalib, ya, mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku,
ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan membela engkau di hadapan Allah di hari kiamat. Ketika Nabi SAW mengatakan demikian kepada pamannya, suruh mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ada dua orang di samping beliau, di samping Abu Thalib. Yang pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal ada di situ, ya. Yang kedua adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap Nabi SAW mengatakan pada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku membela engkau di hadapan Allah. Kata mereka, ya Abu Thalib, ya, wahai Abu Thalib, apa kamu ini murka, benci kepada agama ayahmu? Ini Abu Thalib tidak jadi, tidak ucapkan. Sampai pada akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan memeluk agama ayahnya. Jadi hidayah itu betul-betul datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW sedih, pamannya mati. Maka kemudian Allah menurunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kau cintai, kepada orang yang kau cintai, namun Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Jadi hidayah itu betul-betul dari Allah Ta'ala yang memilih. Siapa yang berhak mendapat hidayah? Hidayah itu Allah yang memilihnya. Allah memberikan hidayah itu, ya. Ada seorang dosen hadis dari barat di salah satu universitas di Yogyakarta. Mata kuliah yang diempunya untuk mahasiswa adalah matkul hadis. Ini orang kafir loh ini. Mata kuliah hadis. Hafal hadis-hadis Nabi. Kemudian ditanya, Prof, kok Prof udah masuk Islam, Prof? Apa katanya? Belum dapat hidayah. Sambil santai jawab, ya, belum dapat hidayah. Jadi itu hidayah biadillah. Allah berikan hidayah pada seorang hamba. Ada orang yang tahu kebenaran Islam tapi dia tidak memeluk Islam, karena memang tidak dapat hidayah, ya. Tapi ada orang yang hanya hal-hal sepele, hal yang dianggap mungkin kecil, dia bisa memeluk Islam. Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi juga kisah tentang seorang sahabat, ya, dia itu dari kaum Aus atau Khazraj. Semua kaumnya masuk Islam kecuali dia. Ketika akan terjadi perang Uhud besoknya, itu dia datang kepada Nabi SAW. Tak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, aku masuk surga? Iya. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pulang dia di malam hari. Besok perang, ikut perang orang ini. Di tengah peperangan mati orang ini. Ketika para sahabat memeriksa jenazah orang-orang muslimin, mukminin yang meninggal, yang mati syahid, didapati orang ini, dan mereka tahu bahwa orang ini tidak masuk Islam orang ini. Mau mereka laporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulan ini mati ikut ini peperangan, dan mereka kami tidak tahu dia ini masuk Islam. Kata Nabi SAW, dia masuk Islam dan dia mati. Kata Nabi SAW apa hadisnya terkenal, ya, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini, ya Allah, amalnya sedikit, sholat pun belum, ya, sholat pun belum. Amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar, surga orang itu. Jadi hidayah biadillah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Nabi SAW kemudian, ya, ketika Allah perintahkan untuk untuk menyeru kaumnya, beliau mengatakan ishtaru anfusakum, yakni juallah diri kalian kepada Allah untuk selamat dari azab Allah. La ughni ankum minallahi syai'an. Aku tidak bisa membela kalian dari azab Allah. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, yakni pamanku Abbas bin Abdul Muttalib,
La ughni anka minallahi syai'an. Aku tidak bisa membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Kalau kamu misalnya ditakdirkan diazab oleh Allah Ta'ala, ini Islam dan engkau. Ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah, bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa memberikan manfaat padamu sedikit pun di hadapan Allah. Ini suruh masuk Islam, ya. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, dan wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, silakan aku minta dari hartaku sesukamu, ya. La ughni anki minallahi syai'an, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Nah, ini kata Nabi SAW kepada mereka, kerabat beliau. Nah, kita melihat dalam hadis ini, kenapa dimasukkan di dalam bab ini oleh penulis, ya? Karena di antara hikmahnya adalah bahwa Nabi SAW itu tidak bisa membela keluarganya, pamannya, maka disuruh mereka betul-betul, yakni menjual diri mereka untuk Allah, ya, ikhlas memeluk Islam karena Allah, ya. Karena artinya beliau tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Itu Nabi alaihissalam, manusia termulia, apalagi yang lainnya, ya. Nah, jadi ini semua intinya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa yang kita hadapi, ya, hendaknya kita selalu berharap, berdoa, memohon, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang akan memberi manfaat, dan dia pula yang mampu untuk mencegah atau mengangkat mudarat yang menimpa diri seseorang. Kalau Allah menghendaki mudarat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah menghendaki seseorang manfaat, juga tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak bisa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Maka tempat kembali kita, bersandar kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua hal, bukan kepada fulan, alan, kepada kiai, kepada tuan guru, kepada wali fulan, enggak, ya. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara pelajaran yang kita bahas pada kesempatan baik ini. Silakan, bisa ada waktu, siapa yang ingin bertanya, fadhal, kita buka kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya.